Hello mulo-mulo movie lovers. Selamat datang kembali di channel Boss Film. Di sini saya akan mereview sebuah film yang berjudul Race to Freedom Bok Dong yang dirilis pada tahun 2019, dan film ini dibintangi beberapa artis Hallyu Korea seperti Rain yang memerankan Bok Dong, Kang Sora yang memerankan Kim Hyung Shin, dan Lee Byung Soo yang memerankan Wang Jae Ho. So, bagi mulo-mulo yang penasaran dengan film ini, tunggu apa lagi? Let's check it out! Film ini dimulai dengan sebuah balapan sepeda di sebuah stadion yang dipenuhi orang-orang Korea dan Jepang yang mensoraki mereka. Di sini, pembalap Jepang dengan curangnya menabrakkan badan ke pembalap Korea hingga terjatuh. Dan ternyata ini merupakan kemenangannya yang ketujuh secara beruntun, dan ia bernama Morishita. Kemenangan ini membuat pemimpin Jepang merasa senang, dan bahkan ia merendahkan pemimpin Korea. Scene selanjutnya menampilkan anak-anak Korea yang meneriakkan dan menyanyikan nama Morishita karena dia menjuarai balap sepeda. Sehingga dari kejadian inilah membuat perserikatan pemberontakan yang tidak menyukai Jepang merasa tidak senang. Mereka memikirkan cara untuk melakukan pemberontakan agar dapat mengembalikan kehormatan Korea. Namun, di sini Hwang Hae-jo menentangnya karena menurutnya hal ini hanya akan membunuh orang-orang Korea. Dia menyarankan untuk melatih kembali dan mencari pembalap sepeda Korea sehingga dapat mengalahkan atlet-atlet Jepang. Tentu saja keputusan ini ditolak semua orang perserikatan karena balapan sepeda dianggap tidak berguna. Di sini menampilkan seorang pengantar air dan ia bernama Bok Dong. Ketika mengantar air ke toko-toko, para pemilik toko mengatakan bahwa air telah diantar oleh orang lain. Dan ternyata pengantar air lainnya mengantar air menggunakan sebuah sepeda. Dan dari hal itulah membuat orang-orang di pasar dan Bok Dong kaget. Karena pada masa itu sepeda sangat jarang di Korea. Di sini diperlihatkan ada seseorang yang sedang menjual sepeda dan menawarkan tes driving bagi siapapun yang mau. Dan Bok Dong menawarkan diri untuk melakukannya. Karena baru pertama kali menaiki sepeda, dia tidak bisa mengontrol sepeda itu. Hingga akhirnya ia menabrak kandang ayam. Namun, dia merasa senang karena bisa mengendarai sepeda. Di sini, Bok Dong pulang dan bertemu adiknya yang baru saja kembali sekolah dari Beijing. Dan dari sinilah Bok Dong menceritakan bahwa ia baru saja mengendarai sepeda. Sehingga dia merasa sangat senang dan dia bercerita bahwa dengan adanya sepeda, dia akan dapat mengantar air lebih cepat. Besoknya, Bok Dong dikejutkan oleh adiknya yang membelikan sebuah sepeda. Namun, sepeda tersebut dibeli menggunakan uang sekolah adiknya yang diberikan oleh ayahnya setelah menjual seluruh tanah. Scene selanjutnya memperlihatkan Bok Dong yang sedang pergi ke toko sepatu dan memarkirkan sepedanya. Namun, pada saat keluar dari toko, sepedanya telah hilang dan ia bertanya kepada orang-orang di sana. Ketika sampai di rumah, ayahnya sangat murka dan menyuruhnya pergi dari hadapannya. Benar saja, keesokan harinya, Bok Dong pergi ke kota lain untuk merantau dan bekerja. Namun, saat baru saja menginjakkan kaki di stasiun, ada yang menawarkan pekerjaan dengan syarat bisa mengendarai sebuah sepeda. Namun, harus membayar uang jaminan dahulu. Setelah membayar dengan semua uangnya yang dimilikinya, yaitu sebesar $3, dia pergi ke alamat yang diberikan. Namun, ternyata itu hanyalah sebuah tempat penghibur dan Bok Dong ini ternyata ditipu. Dari sinilah dia pergi ke stadion yang mengadakan sebuah balapan sepeda. Namun, dia menyelinap untuk bisa masuk ke dalam stadion, yang dimana dia tidak sengaja melihat seorang wanita bernama Hyung Shin meninggalkan tasnya. Sehingga dia mencoba memberikan tas itu ke Hyung Shin yang merupakan salah satu kelompok pemberontak. Ternyata tas itu berisikan sebuah bom.
yang berusaha diletakkan di bawah kursi pemimpin Jepang untuk membunuh pemimpin tersebut. Namun, karena ulah Bokdong ini, aksi mereka gagal dan banyak pemberontak-pemberontak Korea meninggal. Dari sinilah, semua orang stadion melarikan diri setelah adanya pengeboman yang terjadi di stadion dan membuat tentara Jepang semakin was-was. Scene selanjutnya menampilkan di mana adanya pendaftaran pembalap sepeda Korea dan Bokdong berusaha mengikutinya. Namun saat memulai uji coba, ternyata salah satu orang yang mengikuti tes itu adalah penipu yang ada di stasiun tadi. Sehingga ketika peluit uji coba ditiupkan, mereka saling mengejar satu sama lain dengan tergesa-gesa. Karena hal itulah membuat mereka mengendarai sepeda sangat cepat dari pesepeda lainnya. Sehingga membuat Hwang Jae-ho yang merupakan pelatih sepeda dan orang-orang di sana terpukau. Dari sinilah Bokdong dan penipu tersebut yang bernama Hongdae akhirnya diterima sebagai pebalap sepeda Korea dan akan dilatih ke depannya. Scene selanjutnya memperlihatkan pebalap sepeda yang sedang dalam proses latihannya dan pelatih menyukai cara Bokdong mengendarai sepeda yang dimana terlihat sangat senang seperti anak kecil. Pada malam hari, Bokdong dibawa oleh Hongdae pergi menyelinap dari penginapan secara diam-diam. Di sana, mereka pergi ke sebuah tempat yang ramai yang bisa dibilang sebagai tempat perjudian dan balap liar. Bokdong dijanjikan akan menerima uang 10 kali lipat apabila memenangkan lomba balap sepeda, dan akhirnya ia menyetujuinya. Pada saat itulah ia memulai lomba. Bokdong melaju sangat cepat dan berada di jalur paling depan. Namun, Jae-ho muncul tiba-tiba di depan Bokdong dan membuatnya kaget hingga terjatuh. Karena kejadian tersebut, membuat Jae-ho sangat marah kepada Bokdong, sampai mengusirnya dan menyuruhnya tidak boleh datang kembali ke sini. Tentu saja Bokdong sangat menyesal, bahkan ia bersujud dan meminta maaf kepada Jae-ho dan berjanji akan melakukan apapun untuk dapat kembali menjadi pebalap sepeda. Dan akhirnya, Jae-ho menerimanya kembali, namun dengan syarat akan memberikan dia latihan fisik yang lebih berat dari atlet yang lainnya. Dan Bokdong akan latihan menggunakan sebuah sepeda yang sudah rusak, di mana dapat dilihat sepeda itu tidak memiliki tempat duduknya dan sepeda yang tidak seimbang hingga Bokdong terus terjatuh. Pada malam harinya, dipilih 2 orang atlet sepeda yang akan mengikuti lomba. Dan ternyata salah satu yang terpilih ialah Bokdong. Sehingga ini akan menjadi pertandingan profesional yang pertamanya. Scene selanjutnya memperlihatkan pertandingan balap sepeda dimulai, di mana atlet Jepang Morishita yang telah mencetak 11 kemenangan berturut-turut terlihat sangat percaya diri dalam perlombaan ini. Saat memulai lomba, Bokdong menempel ketat Morishita, namun dia ditabrak oleh Morishita sehingga lajur sepedanya berubah. Bokdong tertinggal jauh di belakang atlet lainnya. Namun, perlahan-lahan ia mulai mengejar satu persatu pesepeda yang ada. Di ronde terakhir, dia mengayuh dengan kencang seperti yang dilakukannya saat latihan keras menggunakan sepeda yang tidak seimbang. Hingga akhirnya, dia berhasil menang dengan selisih tipis dari Morishita. Sehingga membuat semua penonton bersorak-sorai. Scene selanjutnya memperlihatkan Hyung-shin yang berhasil dikepung saat mencoba mencuri. Namun, dengan banyaknya tentara membuat dia kewalahan. Hingga akhirnya, salah satu temannya datang menolongnya dengan menggunakan sebuah mobil dan senapan mesin. Naasnya, setelah melakukan baku tembak yang sangat dramatis, hanya Hyung-shin yang berhasil selamat dan mengalami luka yang cukup parah. Hyung-shin melarikan diri ke tempat penginapan atlet sepeda Korea. Di sini, Jae-ho yang merupakan anggota pemberontak juga membawanya untuk diobati di dalam penginapan tersebut. Di sisi lain, setelah kemenangan Bokdong, mereka mengadakan pesta perjamuan kemenangan Bokdong. Dari sini, dia diwawancarai banyak reporter dan menjadi terkenal. Selanjutnya, diperlihatkan kompetisi balap sepeda kembali diadakan, di mana Bokdong berusaha dihadang dan diblokade orang-orang Jepang. Bahkan, Bokdong berusaha dicurangi beberapa kali. Dan akhirnya Bokdong terus-menerus menjuarai balapan sepeda.
hingga ia dipanggil dengan Raja Sepeda. Dari sinilah namanya melambung, dan dianggap menjadi pahlawan negara Korea dengan kemenangan telak atas Jepang. Bahkan semua orang penonton menyanyikan dan meneriakkan nama Bogdong. Setelah Hyungshin siuman, dengan waktu yang cukup lama, dia bertemu dengan Bogdong, dan hubungannya dengan Bogdong menjadi akrab. Bahkan anak-anak dan orang-orang di sekitar menyanyikan nama Bogdong. Di sini, Hyungshin menyuruhnya untuk selalu menang balapan ke depannya. Scene selanjutnya memperlihatkan para pekerja rel yang merupakan orang-orang Korea disuruh untuk melakukan balapan sepeda. Namun, satu persatu orang yang ada di paling belakang ditembak oleh kapten di sana. Dan salah satunya ternyata ialah adik dari Bogdong. Hingga akhir finish, adik Bogdong menjadi peringkat kedua dan dia tetap ditembak hingga meninggal. Di sini, Hyungshin berusaha membunuh salah satu orang Jepang. Namun aksinya diketahui dan ia dikejar oleh tentara-tentara Jepang. Pada saat pelarian, dia bertemu dengan Bogdong yang juga sedang mencarinya. Mereka melarikan diri bersama menggunakan sepeda. Namun, pada akhirnya mereka tetap tidak berhasil melarikan diri, yang dimana Hyungshin tertembak dan meninggal di tempat. Sedangkan Bogdong dibawa dan diinterogasi oleh tentara Jepang. Di sini dia disiksa dan dipukuli. Bahkan Bogdong menolak untuk memakan apapun yang diberikan oleh tentara Jepang karena kesedihannya atas meninggalnya Hyungshin. Hingga akhirnya, media memberitakan bahwa akan ada pertandingan duel sengit antara Bogdong dan Kajura. Kajura ini merupakan pembunuh adik dari Bogdong. Kajura terkenal sebagai mantan atlet yang telah mencapai batas maksimalnya. Di sini, diperlihatkan Bogdong yang terlihat babak belur setelah disiksa. Bahkan, dapat dilihat bagaimana paha Bogdong terlihat terluka parah dan harus tetap mengikuti lomba sepeda demi nama baik negara Korea. Hingga akhirnya ia memasuki stadion dan namanya diteriakkan oleh penonton-penonton. Bahkan ayahnya telah datang untuk mendukungnya. Pertandingan terlihat sangat sengit di mana Bogdong dan Kajura memimpin jauh dari peserta lainnya. Namun, Kajura tetap memimpin di jalur paling depan. Penonton terlihat semakin penasaran siapa yang akan memenangkan pertandingan ini. Bisa dilihat bagaimana kemampuan Kajura yang luar biasa dengan kemampuannya yang hebat dan kuat. Hingga akhir ronde pertandingan terlihat semakin sengit. Namun, sepeda Bogdong oleng karena berkontak badan dengan Kajura dan menabrak pembatas stadion. Sehingga ban sepedanya bocor dan membuat sepedanya menjadi tidak seimbang. Diperparah dengan pahanya yang kembali berdarah. Di sini, Bogdong kembali berusaha mengeluarkan semua tenaganya, sambil mengingat Hyungshin yang telah meninggal dan sorakan penonton yang semakin riuh. Terlihat, kecepatan Bogdong semakin melesat, dan mulai mengejar Kajura di akhir-akhir ronde. Sampai akhir mendekati garis finish, mereka berkontak fisik dan bertabrakan, sehingga jatuh bersama. Dan ternyata, yang berhasil melewati garis pertama kali adalah Bogdong. Dan ia menjadi juara yang membuat seluruh penonton bersorak. Di sini, Bogdong terlihat kesal dan menatap pimpinan Jepang dan melemparkannya sepeda. Tentara kemudian mengepung dan menyuruhnya berlutut. Namun, dia menolak. Karena hal itulah, semua penonton berlari dan mengepung Bogdong untuk melindunginya. Hingga akhirnya, kerumunan massa semakin ramai, termasuk ayah dan adiknya Bogdong datang ke sisinya. Kemudian dapat dilihat mereka semua menyanyikan lagu kebangsaan Korea di depan pemimpin-pemimpin Jepang, yang membuat banyak dari mereka ditembak. Tetapi, kerumunan massa semakin ramai berdatangan untuk melindungi Bogdong yang dianggap telah menjadi pahlawan negara. Diperlihat ending di mana Bogdong kembali ke desanya dan mengendarai sepeda untuk mengantar air. Inilah akhir dari review film Rise to Freedom Bogdong yang berdasarkan kisah nyata yang sangat menyentuh dan mengharukan. Karena Bogdong berusaha membawa nama baik Korea kembali saat dijajah Jepang. So, bagimu yang mulai menyukai review ini, dukung terus channel ini agar kedepannya dapat berkembang dan menjadi lebih sukses. So,
Stay tuned for next video. Bye bye.